Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu Perkembangan Statistika di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Hans Franklin Bahrudin Wengkang, yang kedua Muhammad Alfiransyah Taufik, dan yang ketiga Syafrin Andi Kudo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk kepada pembahasan materi. Baik, yang pertama, statistika di Indonesia pada masa penjajahan. Kegiatan statistika di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36, yaitu Herman Willem Daendels, sebagai perwakilan koloni Belanda Prancis. Pada tahun 1800, perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC dinyatakan bangkrut dan dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, aset-asetnya yang meliputi pelabuhan, gudang, benteng, pemukiman, tanah dan perkebunan di Hindia Belanda dinasionalisasikan sebagai jajahan Belanda, Hindia Belanda. Berbasis di Batavia, yang sekarang Jakarta, Belanda menguasai sebagian besar Jawa dengan pengecualian wilayah pedalaman Forstenlanden, Mataram, dan Banten, menaklukkan pesisir Sumatera Barat, bergulat dengan bekas jajahan Portugis di Malaka, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Utara juga di Timur Barat. Dengan data statistik, pemerintah memiliki pegangan dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas dalam mengeksploitasi wilayah, khususnya Pulau Jawa, daerah tugasnya yang harus dilindunginya dari tentara Inggris. Di antara milik Belanda ini, Jawa adalah yang paling penting, karena produksi tanaman, komersial, dan perkebunan yang dikuasai Belanda terletak di sana. Pada tahun 1811, Jawa jatuh ke tangan Inggris di bawah Minto. Setelah koloni Belanda Prancis jatuh ke tangan Inggris, ia mengangkat Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Sensus penduduk di Indonesia pertama kali diambil pada tahun 1815 pada masa pemerintahan Raffles, dan selama kurun waktu 115 tahun dilakukan sebanyak 10 kali sensus penduduk. Hanya 3 periode sensus penduduk yang pelaksanaannya dinilai baik, yaitu pada tahun 1905, 1920, dan pada tahun 1930. Sedangkan dari ketiga periode ini, hanya sensus penduduk pada tahun 1930 yang kualitas datanya cukup baik dan banyak digunakan sebagai referensi dalam analisis kependudukan di Indonesia. Dengan perkembangan kegiatan statistika, pada tahun 1821 diterbitkan Statistik Yearbook yang pertama. Ide pembuatan Statistik Yearbook dirancang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Godard Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Dalam masa penyusunannya, beliau memerintahkan seluruh gubernur dan residen untuk membuat kompilasi data statistik yang beragam dan rinci dalam satu publikasi. Kerangka dan pembagian bab serta daftar isi buku tersebut disiapkan sendiri oleh Gubernur van der Capellen. Namun sejarah mencatat bahwa publikasi tersebut belum sepenuhnya mulus. Hal yang menjadi penyebab diantaranya yaitu banyak daerah yang belum sepenuhnya siap menyajikan data seperti yang telah dirancang oleh van der Capellen. Pada tahun 1849, barulah publikasi Statistik Yearbook yang pernah diidamkan oleh van der Capellen mulai dapat diterbitkan secara teratur. Publikasi tersebut berisi kumpulan data sosial politik dan ekonomi. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada bulan Februari tahun 1920, lembaga yang menangani kegiatan statistik dibentuk oleh Direktur Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan, yang saat itu berlokasi di Bogor. Tugasnya yaitu mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada tanggal 24 September tahun 1924, pusat kegiatan kantor statistik ini kemudian pindah ke Jakarta dengan nama Sentral Kantor Polres Statistik atau CKS, tepatnya di Betelverden, Batavia Sentro. Daerah tersebut kini merupakan wilayah di Jakarta Pusat. Kegiatannya pada waktu itu diutamakan untuk mendukung kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1930, lembaga ini mengerjakan suatu kegiatan monumental yaitu sensus penduduk yang pertama dilakukan di seluruh Indonesia. Perangkat lunak kelembagaan kantor pusat statistik adalah Poorstelling Ordonansi 1930 yang mengatur sensus penduduk dan statistik Ordonansi 1934
tentang kegiatan perstatistikaan. Beberapa tahun kemudian, CKS berada di bawah Departemen Urusan Ekonomi atau Departemen van Economic Zaken. Selanjutnya, Kekaisaran Jepang menduduki Hindia Belanda atau sekarang Indonesia selama Perang Dunia II dari Maret 1942 sampai setelah berakhirnya perang pada September 1945. Pada periode ini, CKS beralih di bawah kekuasaan pemerintahan militer Jepang. Kegiatannya diutamakan untuk memenuhi kebutuhan perang militer dan berada di bawah gubernur militer atau Gunsein Kanbu yang dalam bahasa Jepang dengan nama Sosumbu Kokaitsu Gunsein Kanbu. Selanjutnya, statistika di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Sosumbu Kokaitsu Gunsein Kanbu dinasionalisasikan dengan Kantor Penyelidikan Perangkat Umum Republik Indonesia atau KAPURI dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringodicho. Pada awal 1946, Kapolri pindah mengikuti berpindahnya pusat pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Di lain pihak, CKS diaktifkan kembali oleh pemerintah Belanda atau Nica yang berkedudukan di Jakarta. Ketika pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, pusat kegiatan pemerintah Republik Indonesia pun kembali ke Jakarta. Berdasarkan surat edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 nomor 219-S.C, Lembaga KAPURI dan CKS diintegrasikan menjadi Kantor Pusat Statistik atau KPS yang berada di bawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran. Peraturan ini diubah lagi pada tanggal 1 Maret 1952 melalui Keputusan Menteri Perekonomian nomor 4/44. KPS dinyatakan berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Perekonomian. Pada tanggal 1 Maret 1952, Menteri Perekonomian mengeluarkan keputusan nomor P/44 yang menyatakan KPS berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri Perekonomian. Berdasarkan keputusan Menteri Perekonomian nomor 18.099-M tanggal 24 Desember 1953, kegiatan KPS dibagi menjadi dua bagian, yaitu Abdeling A merupakan bagian riset dan Abdeling B merupakan bagian penyelenggara dan tata usaha. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan sejarah statistika di Indonesia. Dengan keputusan Presiden RI nomor 172 tahun 1957, terhitung mulai 1 Juni 1957, KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik, dan urusan statistik yang semula menjadi tanggung jawab dan wewenang Menteri Perekonomian dialihkan menjadi wewenang dan langsung berada di bawah Perdana Menteri. Berdasarkan Kepres ini pula, secara formal nama Biro Pusat Statistik dipergunakan. Pada tanggal 24 September 1960, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus diundangkan menggantikan Volsteling Ordonanti. Kemudian pada tanggal 26 September 1960, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik diundangkan menggantikan Statistik Ordonansi 1934. Berdasarkan keputusan Perdana Menteri Nomor 26 PM/1958 tanggal 16 Januari 1958 tentang pemberian tugas kepada BPS untuk menyelenggarakan pekerjaan persiapan sensus penduduk dan sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960. BPS dipercaya menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama setelah Indonesia merdeka. Pelaksanaan sensus penduduk dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada tahun 1961. Pelaksanaan sensus penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh kantor gubernur, di tingkat kabupaten kota disebut kota madya, dilaksanakan oleh kantor bupati atau wali kota. Sedangkan pada tingkat kecamatan dilaksanakan oleh bagian yang mengurus pelaksanaan sensus penduduk. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 1960 tentang statistik merupakan momen penting peralihan produk statistik kolonial menjadi statistik nasional. Karena itulah pada tanggal 26 September selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Statistik Nasional yang diperingati setiap tahun. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, kebutuhan terhadap data statistik semakin penting dan beragam. Karena itu diperlukan penyempurnaan terhadap perangkat hukum yang ada, sehingga
pada tanggal 19 Mei 1997, Presiden Republik Indonesia mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sekaligus mengubah nama Biro Pusat Statistik menjadi Badan Pusat Statistik. Adapun materi yang merupakan muatan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1967 antara lain yang pertama, jenis statistik dibagi berdasarkan tujuan pemanfaatannya yang terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya serta mandiri atau bersama dengan BPS. Yang kedua, hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam berita resmi statistik secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan. Yang ketiga, sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Yang keempat, dibentuknya forum masyarakat statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. Demikian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, itulah presentasi materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.